Pataseka, pejantan dari Brasil. Ini kisah pejantan tangguh Pataseka. Sepanjang hidupnya dia menghasilkan 250 anak dari budak-budak wanita. Kisah ini adalah sejarah, selalu lekat di ingatan warga Brazil. Bahwa dulu, ada seorang budak pejantan bernama Roque José Florenzo. Laki-laki ini lebih dikenal dengan julukan Pataseka. Pataseka hidup di abad ke-19. Tepatnya kurun waktu 1829 sampai 1958. Dia pernah tinggal di kota yang sekarang bernama São Carlos di kota Sao Paulo. Pataseka ini dulunya dikenal sebagai budak berbadan kuat. Tubuhnya tinggi, 218 cm. Juga sehat, sehingga ia dinobatkan menjadi budak terbaik dalam memproduksi anak. Pataseka memiliki badan kekar dengan fisik yang sehat. Maka, para majikan percaya, Pataseka dapat memperbaiki keturunan para budak. Sehingga, harga Pataseka sangat mahal untuk dibeli oleh majikan dalam tugas memproduksi anak. Sepanjang hidup Pataseka dari tahun 1829 sampai 1958 dia telah memiliki lebih dari 250 anak yang sehat dan hidup. Hal ini membuktikan, hampir 30% penduduk warga di daerah yang bernama Vila Santa di wilayah São Carlos, adalah keturunan dari Pataseka. Karenanya, Pataseka menjadi berbeda dengan budak-budak lain yang dipekerjakan di ladang, dan dibiarkan tidur seadanya di tempat kerja. Pataseka ditugaskan menjaga kuda di pertanian dan menjadi penunggang kuda. Ia juga menjadi asisten dari majikannya sebagai pengantar surat. Sehingga, ia harus menempuh perjalanan sepanjang 30 km. Pekerjaan tersebut adalah pekerjaan sampingan dari Pataseka. Pasalnya, pekerjaan tetapnya adalah masih harus memproduksi anak. Sehingga, untuk menjaga kesehatan dan stamina Pataseka, para majikan memberinya makan makanan yang lebih baik. Seperti daging, buah, sayur dan telur. Pada saat itu, Pataseka jatuh cinta kepada seorang wanita dan majikannya pun mengizinkannya untuk menikah. Istrinya juga diperbolehkan untuk tinggal dengannya di rumah majikan. Pataseka dikaruniai 9 orang anak dari pernikahannya. Namun meskipun sudah menikah, majikannya tetap menyuruh Pataseka untuk bermalam dan meniduri budak-budak wanita lain yang terpilih karena itu tetap tugas utama dari Pataseka. Pekerjaan Pataseka sebagai budak pejantan terbaik yang harus tetap meniduri wanita budak lain, bertahan sampai usianya 90 tahun. Karena sejak 90 tahun Pataseka dinyatakan sudah tidak lagi memiliki benih yang bagus. Akhirnya ia pun berhenti. Pataseka hidup sampai usia 130 tahun dan akhirnya meninggal pada tanggal 17 Januari tahun 1958. Keterangan yang tertulis di sebuah dokumen, Pataseka meninggal karena serangan jantung dan juga mengalami kepikunan. Kisah ini menggambarkan kekejaman perbudakan di Amerika dan Eropa pada zaman dulu, yang sudah tidak asing lagi terdengar bagi masyarakat. Kisah misteri ini berawal dari daratan Amerika pada abad ke-18 hingga abad ke-19, yaitu Brazil. Melansir kanal YouTube Jurnal Kriminal Ofisial pada tanggal 6 November tahun 2022, kisah keji ini berdasarkan kisah tragis nyata pada abad tersebut. Ternyata dulu, ada namanya pabrik pembuatan anak yang nantinya akan dijadikan budak. Pabrik ini terdiri dari orang-orang Amerika yang datang menuju ke Brazil, yang jika sudah di Brazil otomatis tidak bisa pulang dan tidak akan pernah kembali ke tanah kelahirannya. Para majikan di Brazil, lebih banyak membutuhkan budak. Makanya mereka memproduksi dan mengembangbiakkan budak-budak tersebut di sebuah pabrik. Karena, kalau mereka hendak membeli lagi seorang budak kondisinya sangat sulit. Para budak lebih banyak yang meninggal pada saat di perjalanan. Mereka pada abad 18 tersebut, para majikan akan menyeleksi dan memilih budak pejantan yang berbadan kuat. Sehingga, mereka akan menyuruh para wanita lain untuk tidur secara bergiliran. Sehingga, para pemilik budak akan memiliki banyak budak lagi untuk dijual ataupun dipekerjakan di ladang mereka. Hal ini sangat tidak manusiawi, bahkan wanita di sana kerjaannya hanya hamil dan melahirkan. Sumber, Herald, ID.